Halo Mopal, baik lagi nih sama gue Ferdi, Sinian Kueli. Pasti Mopal bingung kan maksudnya apa? Jadi dari info yang gue dapat, kata di atas adalah selamat tahun baru Mopal. Kalau gongsi facai mempunyai arti kata semoga mendapatkan kekayaan yang makin melimpah. Ayo, siapa yang salah dalam menyebutkan selamat tahun baru Imlek nih Mopal? Pasti banyak banget kan? Jangan tertukar lagi ya. Yang sudah banyak kita tahu, banyak kelenteng-kelenteng di beberapa daerah Indonesia yang menjadi ikon pada saat kalian berlibur Mopal. Apa aja sih? Dan ada acara apa ya saat perayaan Imlek di sana? Yang pertama ada kelenteng Dewi Kuan Im Mopal yang lokasinya berada di Belitung sebelah timur. Berikut ulasannya. Adanya kelenteng yang satu ini tidak lepas dari bangsa Mongol yang datang ke Indonesia pada abad ke-13. Karena bangunannya yang bercorak Cina. Selain kedatangan bangsa Mongolian, adanya imigran Tiongkok yang menjadi pekerja tambang pada tahun 1851 menjadikan vihara ini sebagai tempat etnis Tiongkok untuk sembahyang. Bangunan ini disebut-sebut sudah berusia tak kurang dari 266 tahun dan ditemukan pertama kali pada tahun 1747 yang merupakan peninggalan sejarah dari peradaban Buddha. Saat menjelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa sudah mulai memandikan patung dewa dan menghias vihara dan kelenteng dengan memasang lampion. Sedangkan, pada saat pergantian tahun baru Imlek akan datang dan berkumpul di vihara untuk menyalakan lilin sebagai tanda menyambut tahun baru Mopal. Dan pada saat siang harinya, mereka berkunjung untuk berwisata juga Mopal. Karena di vihara ini mempunyai pemandangan yang luar biasa menakjubkan. Seperti bukit di sebelah vihara ini dan birunya laut Burung Mandi. Yang kedua, lokasinya berada di Pulau Jawa nih Mopal. Tepatnya di kota Semarang ya. Bener banget, Sampokong. Sampokong yang mempunyai arti Gua Senbao ternyata diambil dari nama Laksamana Changhi yang pernah berlabuh di Semarang Mopal. Alasan berlabuhnya Laksamana Changhi ini adalah karena juru kemudi kapalnya, Wang Jinghong, sakit keras. Setelah sembuh, Wang akhirnya memimpin anak buah kapal lainnya untuk menggarap lahan, membangun rumah, dan membangun relasi dengan warga lokal. Wang pun membuat patung Changhi untuk menghormati pimpinannya tersebut. Dan patung Cheng Ho setinggi 12 meter ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sampai saat ini, Sampokong masih menjadi tempat wisata yang wajib banget dikunjungi saat kalian pergi ke kota Semarang. Selain sebagai tempat wisata, kelenteng ini juga sebagai tempat pemujaan Dewa Bumi, kelenteng Jurumudi, dan kelenteng Kiai Jangkar Mopal. Pada saat sebelum pandemik, perayaan Imlek di Sampokong, sejumlah penampilan hiburan pun disajikan. Mulai dari barongsai, reog, barongan sampai live musik. Tidak hanya itu saja, terdapat juga bazar kuliner Mopal. Jadi kalau mau merasakan makanan khas tirai bambu bisa datang ke sini ya Mopal pada saat Imlek. Itu dia Mopal, serangkaian acara yang dipertunjukkan di kelenteng Sampokong pada saat Imlek. Selanjutnya, tetangga kota Semarang. Tepatnya kota Solo ya Mopal. Di Solo ada kelenteng tertua yang lokasinya bersebelahan dengan Pasar Gede Solo. Ini dia infonya. Kota Solo tidak bisa dilepaskan dari wisata sejarahnya. Selain ada komplek keraton yang begitu megah, di Solo juga ternyata terdapat kelenteng yang usianya hanya berbeda 3 tahun saja dari keraton Solo, yaitu kelenteng Tian Kosai. Dibangun sekitar tahun 1748, kelenteng ini dipergunakan untuk ibadah masyarakat keturunan Tionghoa. Sejak pertama dibangun, bangunan kelenteng Tian Kosai hanya mengalami perbaikan kecil karena bangunan kelenteng sebagai cagar budaya dilindungi Mopal. Kelenteng ini mempunyai 2 fungsi. Yang pertama sebagai tempat beribadah dan yang satu lagi memiliki fungsi sosial sebagai tempat untuk berinteraksi antar orang Tionghoa sebelum beraktivitas. Menjelang perayaan Imlek, Tian Kosai menggelar ritual Pauan atau ruatan tolak bala. Ritual ini diikuti sekitar 100 umat. Dan biasanya saat perayaan tahun baru Imlek, Jalan Jenderal Sudirman selalu dihiasi dengan 4.000 lampion yang terpasang.
Lampion itu terbentang dari pasar sisi barat ke timur yang membuat jalanan menjadi terowongan lampion. Lanjut nih Mama Opal, udah pernah tahu belum? Di kawasan Ancol ternyata juga terdapat kelenteng loh. Dan usianya sudah mencapai 17 abad. Masa sih? Kelenteng yang satu ini bernama Dabogong. Dibangun sekitar abad ke-17 lalu dan letaknya jauh di luar tembok kota Batavia. Ternyata kisah kelenteng ini masih berasal dari anak buah kapal Laksamana Cheng Ho Momopal yang bernama Sampasuesu sebagai juru masak di kapal yang jatuh cinta dengan perempuan Indonesia yang bernama Sitiwati. Nama Dabogong sendiri berarti Dewa Tanah. Kelenteng ini menjadi kelenteng kombinasi karena peziarahnya mempunyai latar belakang kepercayaan, mulai dari Konghucu, Taois, Buddha, bahkan sampai Islam. Di kelenteng ini terdapat bangunan untuk berdoa kepada Dewa Samposue dan istrinya, kemudian untuk Buddha, Dewi Kuang Im, dan makam Mbah Said dan Neng yang merupakan orang tua dari Sitiwati. Saat mendekati tahun baru Imlek, terlihat patung Dewa Dewi, lampion, lilin besar, dan berbagai hiasan lain mulai dipasang. Menurut penjaga kelenteng, sebelum pandemi kelenteng ini selalu dipenuhi ribuan orang beragama Konghucu untuk beribadah, sampai-sampai dilakukan pembagian kloter untuk bergantian. Informasi di atas bisa menjadi salah satu destinasi wisata juga loh Mama Opal pada saat kalian berlibur di hari Imlek. Selain mempunyai sejarah yang kental, kelenteng di atas bisa menjadi spot berfoto juga loh. Tapi tetap harus selalu saling menghargai ya. Semoga informasi yang gue sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di Momo Info selanjutnya. Dan selamat hari Imlek untuk seluruh Momo Opal yang merayakannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Ferdi pamit. 谢谢。